Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Para ulama, para ustaz, para tokoh, para sesepuh, orang tua yang dituakan, bapak-bapak, para remaja, anak-anak, dan kalau ada ibu-ibu di belakang, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada malam ini setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah dengan izin Allah ini kita akan sama-sama untuk sedikit merenungi tentang umur kita. Tentu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Allah memberikan begitu banyak nikmat dan susah rasanya untuk dihitung nikmat Allah, dan Allah sudah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmatku, maka tidak akan terhitung. Yang bisa kita lakukan sekali lagi bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti panduan yang dibimbing oleh para ulama yang terus mutawatir dan bersanad. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Masjid Al-Hidayah, ini masjid yang sangat luar biasa, nyaman, bersih, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita senantiasa terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang diberikan umur panjang kemudian melakukan keburukan-keburukan. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk golongan yang kedua. Umur manusia ini kalau di kita seringkali diperingati dengan ulang tahun. Dibilang tambah umur, padahal berkurang. Ya, secara hitungan usia bertambah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, terus bertambah, sehingga diperingati dan diulang tahunin. Sorak-sorak, tiup lilin. Habis tiup lilin ngapain? Ya, ini satu tradisi orang-orang Nasrani yang kemudian diikuti oleh sebagian besar umat Islam, terutama di Indonesia. Ya, tradisi Nasrani. Apalagi yang pakai kupluk segitiga,
yang topi segitiga. Topi segitiga itu adalah tradisi yang dibangun oleh Ratu Isabella di Andalusia ketika umat Islam dikalahkan di Spanyol. Ratu Isabella ketika mengalahkan umat Islam di Spanyol, salah satu cara memperingati adalah dengan menyuruh orang Islam yang sudah masuk Kristen itu memakai topi segitiga. Jadi orang Islam yang sudah masuk Kristen, salah satu cirinya ketika itu adalah pakai kupluk, pakai topi segitiga. Dan ini sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak kita, bahkan orang tua nih, yang membelanjakan hartanya untuk ulang tahun anaknya dan dipakaikan topi segitiga, na'udzubillah. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari bentar lagi nih, tanggal 25 Desember ada tradisi pakai baju merah, bawa buntelan. Itu diikuti oleh tradisi di Indonesia. Diikuti oleh tradisi Indonesia, apalagi yang menjadi pelayan mall, supermarket, restoran, muslimah dia, tetapi dipaksa pakai baju-baju yang mencirikan Natal. Dan itu bahaya terhadap akidah. Jangan sampai tergadai akidah gara-gara materi. Karena itu satu prinsip dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan itulah prinsip dalam Islam, dalam beragama tidak boleh bercampur aduk antara akidah satu dengan yang lainnya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah umur, bahwa kita di dunia ini tidak lama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur kita manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun umur kita, umur manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu tidak semuanya sampai ke situ. Data pada tahun 2019, ini kalau kita ngambil tahun 2020 atau 2021, 2022 itu tidak normal karena ada corona. Maka data yang netral itu tahun 2019 sebelum datangnya corona. Usia 5 sampai 14 tahun yang meninggal dalam satu tahun itu sekitar 18.000 orang. Jumlahnya hampir sama dengan korban saudara-saudara kita di Palestina sekarang yang diserang oleh Israel. Itu anak usia 5 sampai 14 tahun. Kemudian berikutnya usia 15 sampai 39 tahun. Itu datanya yang meninggal sekitar 263.000 orang per tahun. Yang antara 40 sampai 60 tahun itu 600 ribuan yang meninggal. Jadi tidak semuanya usia tua. Sisanya di atas 60 dan yang di bawah 5 tahun yang jumlahnya sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari data ini orang Indonesia yang paling banyak meninggal itu di usia antara 40 sampai 60 tahun. Maka kalau kita sudah sampai 40 tahun atau sudah lewat dari 40 tahun, itu bukan masa remaja lagi, bukan masa muda lagi. Ini kan tren di Indonesia itu usia 60 tahun ngerasa gayanya gaya muda, jiwanya jiwa muda, pakai Levi's, kaosnya kaos ketat.
motornya moge, motor gede, gaya rokoknya yang nggak pakai filter, ngomongnya apa? Yang nggak ngerokok juga mati, kayak gitu, ya. Jadi kadang-kadang gayanya muda. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika usia 40 tahun itu warning. Warning artinya saat kita sudah mulai menata diri secara baik, persiapan akhirat. Persiapan akhirat, meskipun tadi bahwa meninggal itu tidak nunggu 40 tahun, tidak nunggu 50 tahun, tidak nunggu 60 tahun, tetapi banyak juga yang meninggal sebelum itu. Dan kita yang sudah sampai di atas 40 tahun, maka bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf menyampaikan tentang bagaimana manusia diciptakan. Allah memberikan pesan, wa wassaynal insan, dan memberikan wasiat kepada manusia ketika apa? Ketika lahir. Bagaimana ibu mengandung sulit dalam sebuah kesulitan, kemudian melahirkan, mengandung dan menyusui setelah 30 bulan hitungannya. Kemudian idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sanah, ketika sampai usia kematangan. Jadi usia matang, wa balagha 40 sanah adalah usia 40 tahun. Maka nanti kita sampaikan ke MK bahwa ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwa usia kematangan itu usia 40 tahun. Ya, ini sekedar mengingatkan, bukan kita menyampaikan yang sudah menjadi hukum, sudah, tetapi kita mengingatkan bahwa Al-Quran menyampaikan idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, ketika sampai usia kematangan, yaitu usia 40 tahun, apa yang harusnya dilakukan? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Seorang yang ketika mencapai usia 40 tahun, maka harusnya yang pertama dia bersyukur. Bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. An ashkura, untuk bersyukur atas segala nikmat, untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya. Wa an a'mala salihan tardahu, dan berusaha untuk beramal saleh, berbuat baik. Berbuat baik itu patokannya apa? Berbuat baik patokannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan adalah an a'mal salihan tardahu, adalah beramal baik, berbuat baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, patokannya jelas. Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduan para ulama. Bukan selain daripada itu. Dan tujuannya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tidak untuk pujian, tidak untuk meningkatkan pamor, tidak untuk mencari dukungan, bukan mencari untuk dipilih. Ini kan saat-saat sekarang ini ujian bagi sebagian orang yang lagi berbuat baik nih. Antara bulan November, Desember, Januari, Februari sampai 14 Februari ini, tiba-tiba banyak orang baik. Ya, tiba-tiba ada yang datang ke rumah, yang nggak pernah silaturahim datang ke rumah, yang tidak pernah ngasih. Tapi tujuannya, pastikan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar mencari popularitas, mencari dukungan supaya dipilih. Karena kalau hanya sekedar pengen dipilih, dia menghalalkan segala macam cara, apapun untuk tujuannya, sehingga setelah dipilih nanti akan kembali kepada nafsunya,
akan kembali kepada keinginan kelompoknya saja dan tidak akan mempedulikan rakyatnya. Maka tujuan penting apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita dalam amaliyah kita. Tujuan amaliyah kita membangun masjid, infak kepada masjid, salat kita berjamaah, datang lebih awal, qiyamul lail, dan berbagai macam amaliyah kita, tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu wa aslih li, meminta Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbaiki diri. Usia 40 tahun kalau sama dengan sebelumnya, maka ada tanda tanya. Usia 40 tahun adalah usia perbaikan diri. Usia perbaikan diri. Dan mulai untuk memperbaiki dzurriyyati, anak keturunan. Kenapa? Karena seorang bapak, seorang ibu ketika usia 40 tahun adalah menjadi standar bagi anak-anaknya. Jangan berharap mempunyai anak salih dan salihah kalau kita tidak salih dan salihah, kalau kita tidak baik. Patokannya adalah kita sebagai standar awal untuk menjadi perbaikan dalam keluarga. Maka dalam Al-Quran ada muslih, orang-orang beriman itu bukan hanya salih tapi muslih. Orang-orang beriman itu baik dan bisa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, dan memperbaiki masyarakat. Sementara orang kafir itu bukan hanya fasid tapi mufsid. Orang kafir dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Maka Allah memperingatkan kepada kita, umat Islam, orang beriman, harusnya berwala, bersatu dengan orang beriman, dengan orang-orang Islam. Dan haram hukumnya orang-orang mukmin, orang-orang Islam berwala, berserikat erat dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir cenderung akan kepada kerusakan dan merusak. Allah memberikan sifat orang-orang kafir itu minal mufsidin, orang-orang yang membuat kerusakan. Sementara orang-orang beriman, orang-orang Islam adalah amalnya salih, sifatnya muslih, menjadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika usia 40 tahun ini adalah usia warning untuk kita. Apa yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia menjelang 40 dan 10 tahun? Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan kepada kita. Utusannya berupa apa? Berupa uban. Rambut yang memutih jangan disemir. Kalau disemir ngerasa muda. Apalagi semirnya hitam, dan itu tidak dibolehkan, haram. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semir hitam itu haram, tapi semir selain hitam dibolehkan. Tapi lucu, orang Indonesia kulitnya hitam, rambutnya merah, rambutnya warna-warni. Itu agak aneh. Jangan-jangan kecelup atau nggak sengaja, ya, nggak sengaja. Jadi orang Indonesia di usia ketika mulai ada uban, menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dan ini menurut para mufassir, bukan hanya Ibnu Katsir, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tanda di antara tanda yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uban. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayat, termasuk surat Yasin, ketika manusia awal diciptakan itu lemah, kemudian kuat,
kemudian kembali lemah, wasyaibah, dan akan menjadi tua. Jadi 10 tahun kita ngeluh, ya Allah kenapa ya kok saya ini gampang capek, ya Allah kenapa ya kaki saya kok pegel, ya Allah kenapa ya tangan saya kok sudah kram. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberikan nikmat. Maka kalau yang usianya 60 tahun, 70 tahun, kalau ditanya zaman paling enak zaman siapa? Zaman Pak Harto. Kenapa? Karena waktu zaman Pak Harto masih muda. Meskipun makannya susah, nasi jagung enak aja dimakan. Nasi jagung, sayurnya kangkung, ikan pedas sama jengkol. Gigi masih kuat, badan masih sehat, sambal ditambah, meskipun pedas hanya hahu-hahu, nikmat. Tetapi usia sudah tua, makan susah, makan nasi katanya nggak boleh kebanyakan, nanti gulanya naik. Makan duren, padahal duren lagi musim nih sekarang, wah nggak boleh, lemaknya naik, nanti kolesterol. Daging kambing, ini di Indonesia tuh aneh, kambing makhluk yang dimusuhi, sering jadi difitnah. Jangan makan kambing, nanti darah tinggi. Padahal orang yang nggak makan daging kambing ya darah tinggi. Coba bapak datang ke rumah, lagi lapar-lapar nih, dikasih air putih sama istri. Ma, saya lapar, Bu, saya lapar, Umi, saya lapar, dikasih air putih lagi. Saya lapar, dikasih air putih lagi, darah tinggi tuh, gebrak tuh meja, darah tinggi. Gara-gara air putih darah tinggi. Jadi bukan hanya karena makanan-makanan kambing. Ini kita kalau dilihat di Australia, di negara-negara maju, itu makanan favorit mereka adalah kambing, domba. Di Mekah, di Madinah, di Arab, makanan favorit mereka bukan sapi, domba, kambing. Tapi makannya benar, makannya baik. Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh kita makan, kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Itu jelas sesuatu yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu washrobu, warningnya Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Seringkali kita itu mengabaikan sunnah Rasul dan mengabaikan Al-Quran. Makan hantam terus, kenyang, udah kenyang masih makan terus, sampai susah berdiri baru selesai. Itu tusrif, itu berlebihan. Allah larang. Kalau Allah larang artinya haram. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas tidak suka. Maka makan apapun yang halal, makan apapun yang halal, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jangan haramkan yang halal, jangan halalkan yang haram. Patokannya jelas. Jangan halalkan yang haram dan jangan haramkan yang halal. Orang Bani Israel dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kita jangan sampai mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini terjadi. Wah, pokoknya saya nggak boleh makan nasi. Itu berarti mengharamkan diri dari nasi. Wah, pokoknya saya nggak boleh makan daging. Itu berarti mengharamkan diri dari daging. Itu orang Hindu yang vegetarian, orang Hindu, orang Buddha yang vegetarian, mereka nggak makan daging. Kenapa mereka nggak makan daging? Tuhannya binatang. Mereka menyembah sapi. Jadi wajar kalau kemudian mereka tidak makan sapi. Tapi umat Islam latah ikut-ikutan. Kalau kita nih pergi ke India, naik kereta. Kita kan kalau di sini naik kereta kelas eksekutif, itu kan keren.
Di India, kelas eksekutif itu sapi. Jadi kalau kita naik kelas eksekutif di India, itu tidak ada kursinya. Kenapa? Karena isinya sapi. Isinya, dan kita, na'udzubillah, masa satu gerbong sama sapi. Kenapa? Karena itu makhluk yang didewakan, yang diagungkan. Maka ikhwah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram. Patokan kita, wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang sering kita lakukan, masih kenyang sudah makan, sudah kenyang masih terus. Itu sehingga menjadi tumpukan penyakit. Itu bukan hanya orang dewasa, dari anak-anak. Latih anak-anak kita makan makanan halal, makan yang baik. Jangan biasakan anak-anak kita makan fast food. Kalau dibiasakan makanan fast food, makanan instan, maka akan menjadi generasi instan. Generasi instan itu apa-apa pengen segera terwujud segera, dan itu bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang selalu memaksa untuk segera dibelikan sesuatu, diwujudkan keinginannya, cenderung biasanya makanannya adalah makanan instan dan minumannya minuman instan, tidak diajari proses. Minum jus, tidak makan buah. Kenapa? Jus itu instan, langsung minum glek-glek, buahnya sudah ngalir, bahkan tidak tahu buahnya seperti apa. Padahal gigi perlu latihan mengunyah, mulut perlu asupan untuk mengunyah, muka kita perlu latihan dan perlu senam untuk mengunyah. Mengunyah itu bagian penting supaya wajah kita cerah, otot kita latihan, gigi kita latihan, dan segala macam. Seringkali kita saking sayangnya kepada anak-anak kita, memberikan anak-anak kita sesuatu yang instan yang langsung jadi, padahal itu merepotkan nantinya di jangka panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan cara yang sehat. Dan dengan cara yang sehat, bukan kemudian orang yang sehat itu umurnya ratusan tahun dan tidak ada matinya. Rasulullah sehat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di usia 63 tahun. Artinya, kalau kita sehat, bukan berarti kita umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Bisa jadi kita sehat, tetapi Allah takdirkan 50 tahun meninggal. Kita sehat, tetapi Allah takdirkan 53 tahun kita meninggal. Nggak sampai 60 tahun meninggal, tapi bisa jadi Allah takdirkan kita lebih daripada 60 tahun. Kalau kita lebih dari 63 tahun, bonus dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat bukan hanya orang yang bermaksiat, bukan hanya orang kafir. Kita orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Karena bisa jadi dalam perjalanan hidup kita ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita enggak ngeh sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang disapa bukan orang-orang kafir, yang disapa bukan orang-orang munafik, yang disapa bukan orang-orang fasik, tapi yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Dengan bertobat itu
Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Yang pertama, bonus dari taubat adalah Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kemudian wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya banyak sungai-sungai mengalir. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah berkahi kita dengan cahaya, cahaya di depan, cahaya di kanan, cahaya di kiri. Kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bersama Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa bagi orang yang bertaubat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyampaikan kepada sahabat, "Wahai sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu?" Apa kata Rasulullah? "Antum ashabi." Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Para sahabat bertanya terus, "Siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saudara-saudaraku adalah orang yang jauh tinggalnya dari tempatku, jauh hidupnya dari masaku, tapi mereka beriman kepadaku dan mereka melakukan sunnah-sunnahku." Saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti suatu saat akan bersama Rasulullah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana caranya? Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sampaikan kepadaku sebuah pernyataan yang tidak akan saya tanyakan kepada siapapun selain engkau." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Dan istiqamah, kuncinya dua. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah. Iman itu para ulama mengatakan al-imanu an tasdiqa bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan yang terhujam dalam hati kita, melekat dalam hati kita, yang tidak tergoyahkan, yang tidak tercampur dengan khurafat, yang tidak tercampur dengan kemusyrikan, yang tidak tercampur dengan tahayul dan lain-lain. Maka surat keimanan itu disebut al-ikhlas. Kenapa surat al-ikhlas? Padahal tidak ada satupun kata ikhlas dalam surat al-ikhlas. Karena di situ adalah pemurnian. Akidah kita harus murni. Akidah kita tidak bercampur dengan khurafat, dengan tahayul, dengan keyakinan-keyakinan yang merusak. Dan itu harus dijaga. Karena itu adalah kunci utama kita untuk mendapatkan ridha Allah adalah iman yang benar, iman yang lurus, iman yang murni, yang tidak tercampur dengan apapun, yang tertanam, tercantum dan terpaut dalam hati kita, kemudian diungkapkan dengan lisan kita. Orang yang beriman, kata-katanya harus kata-kata yang baik. Kalau selama ini ada kata-kata yang menyakiti orang lain, menyakiti orang dekat kita, orang jauh kita, tulisan kita, maka istighfarlah. Karena itu bukan cermin orang beriman.
Apalagi mungkin sebagai orang tua, kita kadang-kadang membentak anak, keras sama anak. Istighfar. Anak bukan tempat untuk dicaci, anak bukan tempat untuk dimaki, untuk dimarahi, tidak. Anak-anak adalah lahan untuk dididik secara baik. Istri kita, pasangan hidup kita adalah orang yang terbaik. Maka jangan caci maki, jangan keras, jangan sakiti perasaan pasangan hidup kita dengan lisan kita, dengan tulisan kita. Karena itu bukan cermin orang yang beriman. Orang yang beriman itu kata-katanya baik, apalagi dengan orang-orang dekat dalam keluarga. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di keluargaku. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika marah, Rasul tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Rasul hanya berdiam sampai marahnya reda, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ataupun berkomunikasi lagi dengan istri-istrinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, amalun bil jawarih. Tindakan kita sebagai orang beriman, tindakan yang baik. Tindakan orang-orang yang melakukan kebenaran, membawa kebenaran. Kita yang sudah pernah haji, yang pernah ke Masjidil Haram, yang pernah ziarah di Haramain, bagaimana ketika haji, di antara yang dilarang itu adalah merusak sedikit apapun, bahkan mencabut rumput dapat denda. Motek daun satu saja dapat denda. Itu apa artinya? Orang yang beriman tidak boleh melakukan kerusakan. Orang yang beriman tingkah lakunya harus baik, harus sesuai, harus tertib. Ini kita kan sering nih melakukan perjalanan. Orang beriman itu nggak nyerobot lampu merah. Itu kan undang-undang negara. Negara itu didirikan oleh orang-orang yang beriman. Indonesia ini didirikan oleh orang-orang yang beriman. Pahlawan-pahlawan kita adalah orang-orang yang beriman, para syuhada. Makanya lihat Pancasila, lihat Undang-Undang Dasar 1945, kata-kata yang indah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gak mungkin orang Hindu meletakkan itu, gak mungkin. Gak mungkin orang Buddha meletakkan itu, gak mungkin. Gak mungkin orang Kristen meletakkan yang itu, gak mungkin. Itu hanya kata-kata yang dirangkai oleh para ulama, yang dirangkai oleh tokoh-tokoh muslim, orang-orang yang beriman. Maka negeri ini dibangun oleh orang-orang yang beriman, maka harus diisi oleh orang-orang yang beriman. Dan kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman, yang saling yashuddu ba'duhu ba'da, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi orang beriman jangan melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan yang terkecil umpamanya dalam keseharian kita yang sering berlalu lintas, jangan langgar lampu merah. Itu hal yang sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Murid-murid saya beberapa minggu yang lalu jalan-jalan ke Jepang. Dia ceritakan, Ustaz, Jepang itu bersih banget. Saya makan kue, gak berani buang sampah, padahal gak ada tempat sampah. Saking bersihnya, malu untuk buang sampah, sampai dia kantongin sampahnya. Kita, budaya kita itu sering kali mengabaikan hal yang seperti itu. Ada sampah saja kita buang sembarangan, apalagi tidak ada tempat sampah. Ada tempat sampah kita buang sembarangan, apalagi tidak ada tempat sampah. Tetapi di budaya yang sudah dibangun di negara-negara maju, mereka tertib. Dan itu cermin umat Islam. Seharusnya umat Islam seperti itu. Indonesia, kalau masyarakat menjalankan prinsip Islam, syariat Islam,
maka Indonesia adalah menjadi negara terkaya dan termaju. Karena apa yang tidak ada di Indonesia? Apa yang tidak bisa didapatkan di Indonesia? Orang Arab kalau datang ke Indonesia dia katakan, Masya Allah. Mereka mengatakan, Masya Allah, ini adalah potongan dari surga, bagian dari surga. Saking mereka begitu takjub melihat Indonesia. Maka kita jangan sia-siakan umur kita yang tersisa, jangan kemudian kita menjadi bagian perusak negeri ini. Umur kita yang tersisa, jadikan kita adalah orang yang memperbaiki negeri ini, negeri yang kita cintai ini. Maka sahabat Rasulullah yang dinasihati oleh Rasulullah SAW dikatakan, setelah beriman, tsumastaqim, istiqamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai kematian menjemput. Maka di surat Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita istiqamah, kita berbuat baik, menjaga kebaikan-kebaikan itu sampai akhir ujung kita, akhir umur kita. Para ulama tafsir menjelaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, terutama setelah usia 40 tahun. Lagi-lagi 40 tahun. Manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya pernah lihat sebuah video, waktunya azan ya. 1 menit sebentar. Ada sebuah video yang menayangkan orang-orang meninggal mendadak. Ada yang lagi joget-joget meninggal, ada yang lagi nyanyi meninggal, ada yang lagi minum minuman keras meninggal, ada yang lagi pesta pora meninggal, ada yang lagi baca Quran meninggal, ada yang lagi salat meninggal, ada yang sedang zikir meninggal. Dan kita pilih kebiasaan kita yang mana. Kebiasaan itu mengantarkan ujung kehidupan kita. Maka kita berusaha sebisa mungkin melakukan kebaikan-kebaikan dan terus berbuat baik sampai ujung kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu sementara untuk mendengarkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnahu wa an 'amalihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti di hari kiamat, dua kaki manusia itu akan tertahan sampai kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaannya? Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua tentang amalnya, apa yang dilakukan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia didapat dan bagaimana, untuk apa diinfakkan atau dibelanjakan. Kemudian yang kelima tentang raganya, tentang badannya, untuk apa badannya digunakan sampai merentak, sampai kemudian meninggal dunia. Dan ini tentu sebuah peringatan untuk kita agar kita mawas dan hati-hati dalam menjalani hidup. Mungkin sebelum
saya menyampaikan penutup. Ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak? Silakan. Monggo, Pak. Dari Ustaz bilang kalau kita berusaha menggunakan syariat Islam, dari Ustaz bilang begitu, Ustaz ya. Cuma kelihatannya ada teori aja, Ustaz. Jangan kita kan terbentuk dengan pamannya hukum bima atau pamulai kalau apa kita akan selama-lamanya iman itu. Cuma teori aja sedikit. Nggak ada himmah untuk berjuang itu, kayaknya nggak ada dari umat-umat Islam, apalagi di sini terbesar di dunia kan masih. Jadi gimana tuh termasuknya semalamannya iman apa gimana itu? Baik, terima kasih. Mau dari pimpinan itu ada kata rasa yang maunya jiwa benar-benar berjuang gitu. Ya. Terima kasih Pak, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana tentang pelaksanaan syariah? Apa hanya sekedar teori dan angan-angan, dan apakah ini menunjukkan kita lemah imannya? Gitu kira-kira Pak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam Al-Qur'an, dan itu berkali-kali berulang dengan teks yang kemudian ujungnya berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul kafirun. Malah ekstrim. Yang tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang zalim. Ini jelas pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan orang fasik, bahkan orang kafir. Bagaimana kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus menyikapi dengan kesungguhan, tapi juga dengan bijaksana, tidak asal, tidak ujung-ujung kita langsung laksanakan syariat Islam. Kalau tidak, nah, jangan. Kita harus dengan sistem. Ada sahabat orang yang dulu merasa ingin melaksanakan syariat Islam sangat luar biasa di zaman setelah Rasulullah, kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu an atau Ali karamallahu wajhah meninggal dunia oleh orang yang diterangkan abid, hafiz, orang yang ahli ibadah, ahli fikih, ahli Quran, dan meyakini ayat ini dengan kesungguhan. Apa yang dilakukan? Sayyidina Ali radhiyallahu an dibunuhnya. Ini ekstrim. Ini ekstrim. Dan tentu ini adalah seburuk-buruk makhluk, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ali, wahai Ali, seburuk-buruk orang dahulu adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh, tapi seburuk-buruk kaum sekarang adalah yang akan membunuhmu. Dan yang membunuh Ali radhiyallahu an adalah orang yang ahli ibadah, ahli fikih, hafiz Quran, dan ingin melaksanakan hukum Allah, yang kemudian yang dilakukan membunuh orang yang mulia Ali radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negeri kita sudah memilih bahwa negeri kita berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apakah ini tidak melalui proses perjuangan? Para ulama dulu berjuang sangat luar biasa, sampai piagam yang ditetapkan oleh para ulama adalah piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini adalah sesuatu betul-betul yang diperjuangkan oleh umat Islam, oleh para ulama, agar Indonesia menjalankan syariat. Tapi kemudian ada politik yang sangat luar biasa, politik nasionalisme yang sangat luar biasa, yang kemudian akhirnya kata-kata ini dihapus.
Apakah perjuangan ini usai? Tidak. Kita masih mungkin berjuang. Dan perjuangan itu kita harus perjuangan sistematik. Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Kalau kita mendukung orang kafir, orang yang cenderung kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, nggak mungkin syariat itu bisa dilaksanakan secara bertahap. Tapi kalau kita mendukung orang Islam yang mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan syariat Islam, maka perjuangan itu akan dilakukan secara bertahap dengan halus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menaklukkan Makkah, itu sudah tinggal sebentar lagi menaklukkan Makkah, tapi Rasulullah mengalah dulu. Ada sebuah perjanjian yang akhirnya Rasulullah mengalah, kembali kepada Madinah. Umar bin Khattab udah kesel banget. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak mau berjuang, biar saya yang berjuang. Itu mentalitas pejuang. Tapi Rasul tenangkan. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kembali ke Madinah, apa yang terjadi? Orang-orang hebat Mekah masuk Islam. Khalid bin Walid datang ke Madinah masuk Islam. Dan beberapa tokoh dari Mekah yang tadinya kafir memusuhi umat Islam masuk Islam, yang kemudian menjadi kekuatan, dan kemudian ketika Fathu Mekah mendapatkan kegemilangan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan bagi kita agar umat Islam, agar Indonesia bisa menjalankan Islam dengan baik sesuai dengan syariat. Dan di antara yang sudah diperjuangkan umpamanya undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari negara-negara Islam. Bahkan Profesor Amani Lubis, mantan rektor UIN Jakarta, ketika presentasi tentang undang-undang pernikahan yang merupakan kompilasi hukum Islam, mengatakan bahwa ini adalah syariat Islam yang sudah diterapkan di Indonesia dan diapresiasi oleh para ulama dari seluruh dunia yang merupakan pengejawantahan atau dari berbagai negara muslim yang ada di dunia. Nah, tentu sekali lagi, agar kita bisa menjalankan syariat, dari kita umat Islam harus mempunyai kesungguhan. Jangan sampai umat Islam yang pesimis. Umat Islam harus optimis, tapi tidak boleh gegabah. Tidak boleh gegabah, harus sistematik. Dan sekarang perjuangannya adalah perjuangan parlementer, dengan perjuangan undang-undang itu adanya di DPRD, adanya di DPR. Kalau yang menguasai DPR umat Islam, sangat mungkin undang-undang akan mendekat kepada syariat Islam. Kalau penguasanya yang memimpin orang Islam yang saleh, bukan tidak mungkin Indonesia secara perlahan akan menerapkan syariat Islam, meskipun namanya tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Mungkin itu Pak ya. Nanti kalau sampaikan itu panjang banget Pak. Itu bisa kita sampaikan dan sangat lama, karena tentu pembicaraan sebuah negara perbincangan yang panjang. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah menguatkan kita agar kita menjadi warga negara umat Islam yang senantiasa berusaha mencapai kebaikan-kebaikan, dan tentu tuntunan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di penghujung pertemuan ini, saya menasihati diri sendiri dan jamaah sekalian untuk menggunakan waktu kita, umur kita. Allah berikan umur kita kepada kita, memberikan waktu untuk kita, bukan untuk leha-lehe, bukan untuk apalagi bermaksiat, tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang singkat menyampaikan, saya langsung terjemahkan saja.
Rasul menyampaikan, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Yang terlanjur tua, maka gunakan sebaik-baiknya masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Yang terakhir kata Rasulullah SAW, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Dan kematian itu yang pasti datang. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan bahwa apapun caranya kematian itu dihindari, kemanapun kita pergi untuk menghindari kematian, kematian itu pasti datang. Dan nanti kita akan kembali kepada alimul ghaibi wasyahadah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dari sesuatu yang tersembunyi ataupun yang nampak. Dan semuanya apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha berbuat baik yang terbaik dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ujung kemudian kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditakdirkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijauhkan dari nerakanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, atas kesalahan. Usin nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.